Terima kasih kepada semua keluarga besar Manokwari Selatan. Boleh ada bertemu bersama-sama saat ini. Itu Monty, Boris Dahulu. Wih, keren. Oke, banyak kita mau belajar. Tema kita Natal ini tema Natal nasional. Ya, diambil dari Lukas 2 ayat 15. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saudara, mulai hari ini belajarlah untuk selalu menanyakan Tuhan untuk apa saja. Maksudnya begini, apakah di dunia ini ada satu kota namanya Bethlehem? Banyak. Loh, yang lain jawab dong. Apakah di dunia ini ada satu kota nama Bethlehem? Banyak. Contoh, ketika dia memilih Abraham sebelum melanjutkan rencana kekal Tuhan untuk dunia, lahir Israel. Memang zaman Abraham itu belum ada orang sebanyak ini. Saya percaya Abraham hidup waktu itu belum ada suku Saul di sini. Betul nggak? Udah berapa ribu tahun. Tapi kenapa dia pilih Abraham? Masih ingat Maria, gadis yang hebat itu dipilih oleh Tuhan. Walaupun zaman itu tidak sebanyak penduduk dunia seperti sekarang. Coba tanyakan, kenapa Tuhan pilih Maria? Boleh gak saudara khususnya yang perempuan berkata, kenapa Tuhan pilih aku? Berarti coba lihat satu ayat ini lagi, Lukas 5 ayat 2. Lukas 5 ayat 2. Ayo, jadi untuk apa saja yang Papa kita buat, belajarlah untuk menanyakan kenapa. Udah, Lukas 5 ayat 2. Layar nggak ada? Di mana? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, ayo kita baca sama-sama Lukas 5 ayat 2. 1, 2, 3. Saya kurang dengar. Iya? Ya? Nah, kalau kita baca ayat 1, saat itu Tuhan Yesus butuh fasilitas untuk pelayanan. Nah, saya coba ingin menggambarkan saudara yang tinggal di Mombi Waren, di Gunung Botak atau dekat mana yang ada bukit lalu ada kelihatan laut, itu di mana? Gunung Botak. Gunung Botak ya. Nah, maaf yang ngikuti di rumah, saudara nggak tahu Gunung Botak di mana, di dekat sini. Berapa kilo dari sekolah kita ini Gunung Botak kira-kira? 20 kilo. Nah, itu ada bukit lalu langsung laut. Nah, hari itu Tuhan Yesus sedang di pinggir danau. Lalu orang banyak ingin mendengar pengajaran firman. Coba saya tanya, bayangkan Gunung Botak dengan laut. Kalau ada danau, lalu di tepi danau itu ada banyak orang yang sedang duduk ingin mendengar, Tuhan Yesus ngajar. Berarti posisi Tuhan Yesus harus kemana? Ke laut atau ke darat? Laut. Yang lain mikir harusnya kemana? Laut. Jelas harus ke laut untuk menjauh. Nah, para ahli akustik, tahu kan akustiknya, yang menghitung jalurnya suara. Ini Tuhan Yesus ini seorang yang ngerti akustik. Kenapa dia harus ke air bukan ke darat? Supaya angin membawa suaranya ke darat. Zaman itu kan belum ada listrik, belum ada speaker. Ngerti ya? Nah, tapi masalahnya fasilitas yang dia cari, Tuhan Yesus perlu berapa perahu untuk dia ngajar? Ayo cepat kira-kira untuk menjauh supaya ke air dan orang ada di pinggir, di darat.
Dia perlu berapa perahu? Satu. Masuk dibagi dua-dua. Nah, saudara perhatikan, Lukas menulis ada 2 perahu. Tanya lagi, dia harus milih salah satu enggak? Salah satu. Oke. Nggak mungkin dia suruh hapus terus pakai 2 perahu begini. Bagaimana mau ngajar? Betul? Oke. Seahli-ahlinya seorang akrobat pun nggak mungkin 2 perahu dinaikin begitu. Ini pertanyaan penting. Kalau saudara Tuhan Yesus, kira-kira saudara milih perahu yang apa? Cepetan. Jangan lama-lama. Yang bagus. Ayo, milih perahu yang apa kalau saudara Tuhan Yesus? Yang bagus. Yang bagus, besar, apalagi Warna merah. apa? Warna merah. Ya. Warna merah atau mewah? Merah. Merah. Oh ya. Ayo, yang lain cepat jawab. Dia mau jadi kok. Coba kok. Apa? Yang bersih. Apalagi? Ayo anak-anak, yang kuat, yang besar. Salah semua. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Untuk apa milih fasilitas yang tidak akan bisa dipakai terus? Lalu apa yang Tuhan Yesus pilih? Ini dahsyat. Ternyata salah satu persyaratan yang Tuhan Yesus tentukan adalah pemilik perahunya. Katakan amin. Amin. Sebab Tuhan Yesus, teman-teman hamba Tuhan, teman-teman pendeta, maaf, lewat kisah ini saya belajar. Ketika tidak sedikit hamba-hamba Tuhan gereja sibuk dengan fasilitasnya tadi, yang besar, yang bersih, yang kuat, yang apa semua tadi, lupa bahwa orang itu jauh lebih penting daripada fasilitas. Setuju? Nah, inilah moto besar. Kami gak sibuk dengan fasilitas, kami selalu sibuk dengan orang. Jadi ketika Tuhan Yesus harus memilih 2 perahu ini, ternyata yang ada di hati Tuhan, dia mau pakai orangnya, pemilik perahu. Siapa yang dipilih? Simon. Nah, ada orang yang sok rohani, sok pintar. Paksa tanya, lalu siapa pemilik perahu kedua? Penting nggak? Penting tidak? Tidak. Saya pernah debat dengan seorang teolog yang rasanya nggak bisa. Itu pasti bisa kita teliti. Pasti ada orang yang kedua pun. Saya bilang, kalau Alkitab nggak nulis, ngapain kamu sibuk? Nggak ada yang ngamen. Ya sudah, biarin saja. Pokoknya yang dipilih itu Simon. Sebab kita tahu akhirnya Simon diubah namanya jadi Petrus. Nah, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Cara Bapa di surga memilih sesuatu. Kembali sekarang, kenapa Bethlehem? Ini luar biasa. Bethlehem ini sudah dibuatkan. Kalau saudara baca kitab Nabi Mika akan tahu ternyata yang sudah tertulis. Jadi meninggalkan 2024. Maaf, kalau ada di antara kita yang sedang mendengar firman menjelang akhir tahun ini dan sepanjang 2024 banyak kegagalan, maaf, banyak kesialan, banyak hal yang nggak baik yang saudara alami, hari ini ambillah keputusan. Cari yang Tuhan mau di hidup kita itu apa. Hampir setiap bulan Desember, hampir. Bahkan kalau saya nggak katakan selalu, ada banyak orang yang telepon saya, kontak saya, minta didoakan tahun depan bagaimana. Saya jawab, yang bisa tahu itu cuma dirimu dengan Tuhan. Nggak ada orang lain yang bisa tahu.
Sebelum meninggalkan tahun ini, yang sepanjang 2024 ini, saudara, seperti kehilangan arah. Saya mau pakai ayat ini. Ayo balik ke Bethlehem itu. Bukan Bethlehem yang ada di Palestina secara tidak, tapi tempat di mana Tuhan Yesus pernah datang jadi manusia. Berarti maksudnya, temukan panggilan Tuhan lagi di antara saudara yang sedang bimbang, sedang ragu. Dan tidak sedikit orang-orang itu menanyakan kepada saya tentang bagaimana tahun depan sebagaimana. Saya bilang, ada banyak di antara mereka yang memilih menentukan nasibnya sendiri. Ingat, Bapa di surga tidak akan bisa bekerja dalam hidup saudara dan saya kalau dia tahu bahwa kita sudah punya pilihan. Katakan amin. Orang yang sudah punya pilihan menentukan arah dan jalan hidupnya, jangan coba doa puasa, jangan coba cari kehendak Tuhan, gak bisa. Karena apa? Tuhan tidak mau bertengkar dengan manusia. Ayo jawab. Kalau Tuhan tahu kita sudah punya pilihan, tolong jawab. Biasanya pilihan kita itu selalu cocok dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kadang tidak. Bukan kadang, sebagian besar enggak. Maka itu ketika Tuhan yang kita minta petunjuk, Tuhan tahun depan aku bagaimana, aku mesti apa, tapi sudah punya pilihan. Oh, aku mau ke sana, oh, aku mau ke situ. Ketika yang Maha Besar tahu bahwa saudara sudah punya pilihan, justru Tuhan tidak mau menunjukkan pilihannya. Kenapa? Nanti Tuhan sudah ajak berkelahi. Betul tidak? Betul. Ini konsepnya. Jadi ketika yang Maha Besar Yahweh Tuhan memilih Abraham dan memilih Maria, sebab dua tokoh ini, dua pribadi ini yang selalu saya jadikan contoh dan panutan. Abraham mewakili orang-orang perjanjian lama, Maria mewakili orang-orang perjanjian baru. Saya ulangi lagi. Kira-kira 1.000, 2.000 orang di zaman Abraham hidup ada nggak jumlahnya? Bisa tanya kok, kira-kira ada nggak? Ada. Kira-kira sekian puluh ribu di zaman Maria hidup ada nggak gadis-gadis yang lain? Ada. Nah, tanyakan kenapa dia pilih Abraham? Kenapa dia pilih Maria? Kenapa dia pilih Bethlehem? Kenapa Tuhan nggak pilih Manowari untuk dilahirkan? Ngerti? Ternyata persyaratan utama Tuhan akan bekerja dengan kita ketika Tuhan tahu kita nggak punya pilihan. Saya tanya, ketika Yahweh Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham kamu berangkat besok. Kalau Abraham sudah punya pilihan mau ke sana, gitu, kira-kira terjadi apa antara Abraham dengan Tuhan? Perdebatan. Iya, berseberangan. Sebab hampir 100% apa yang kita rencanakan dan yang kita tentukan hampir 100% pasti gak cocok dengan yang Tuhan rencanakan. Katakan. Maka itu yang sedang bingung menjelang akhir tahun ini selesai dan masuk tahun baru, percuma saudara cari kehendak Tuhan dengan puasa, dengan macam-macam. Kalau Tuhan tahu di hati saudara sudah punya pilihan tahun depan mau ngapain. Katakan amin untuk hari ini. Maria juga gak punya pilihan. Kalau Maria punya pilihan ngotot, dia mau menikah dengan Yusuf, kira-kira Tuhan pakai Maria enggak? Jawab, kira-kira Tuhan pakai Maria enggak? Tidak, karena Maria sudah punya pilihan mau menikah dengan Yusuf. Dia lanjutkan. Itu hebat tuh saudara. Maria tiba-tiba hamil. Ayo, kalau semua kita seperti Maria waktu itu, ketakutan enggak ditinggalkan calon suami ini yang sudah jelas mau menikah? Takut. Bukan cuma itu aja. Ingat hukum zaman itu,
Hamil tanpa nikah hukumannya apa? Rajam. Mati dilempari batu. Wih, ngeri sekali. Nah, jadi kalau Tuhan memilih Bethlehem, tempat juru selamat dunia lahir, itu kedaulatan Dia. Maka itu saya ulangi, orang yang susah tahu kehendak Tuhan adalah orang yang sudah punya pilihan dan moto. Aku mau di situ dan aku mau begitu. Begitu Tuhan lihat ada di antara saudara yang sedang mencari kehendak Tuhan melakukan itu, maka Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Paksa Tuhan untuk menjawab, Dia nggak akan jawab karena Tuhan tahu saudara sudah punya pilihan. Saya ulangi lagi, jadi yang sedang berusaha ingin tahu kehendak Tuhan buat tahun 2025, nolkan dirimu. Nggak ke sana, nggak ke situ, nggak ke sono, nggak ke sini, nggak kemana-mana. Selalu katakan, ini aku Tuhan. Jadilah kehendak. Maka di situ Tuhan akan bekerja luar biasa. Serius. Hampir setiap akhir tahun, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus sedang mulai cari kemakanan buat tahun selanjutnya. Hati-hati. Hati-hati. Setuju ya? Ngeri loh saudara, kalau kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Jadi taat adalah kunci untuk kita melihat semua kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita lihat setelah Bethlehem, kita tidak boleh tinggal di situ terus. Oh, amin. Karena setelah Bethlehem ada Mesir, dan Yesus ke Mesir. Setelah Mesir ada Nazaret. Setelah Nazaret ada Galilea dan banyak tempat-tempat lain lagi. Maka itu hati-hati dengan tema ini. Memang Lukas 2:15 berkata, ayo ke Bethlehem melihat raja segala raja itu. Tapi kita nggak boleh tinggal terus di Bethlehem, setuju? Loh, iya atau tidak? Sebab banyak yang lain yang Tuhan bekerjakan. Dan puncak dari seluruh rencana kekal Tuhan itu Golgota. Betul? Golgota. Maka itu kalau ada di antara kita tetap tinggal di Bethlehem, memang enak, rumah roti, itu bikin makanan terus, memang enak. Tapi nggak boleh kita di Bethlehem terus, jangan. Dan tunggu waktunya. Setiap kita harus sampai Golgota. Nah, nggak ada yang ngamen bukan pura-pura tuli langsung. Awas kamu. Ngeri ya. Amin. Harus sampai Golgota, nggak bisa tidak. Betul? Nah, orang Majus zaman itu ada mobil nggak, ada pesawat nggak, ada kereta api nggak? Tidak ada. Kalau saya lihat peta dunia, mereka itu jalan ribuan kilometer dari Irak sekarang ini sampai ke Bethlehem. Lihat aja. Ada GPS tahun itu? Nggak ada. Tapi ada GPS-nya bintang. Petunjuk arahnya bintang itu diikuti terus kemana. Lalu logika mereka betul. Wah, bintangnya ada di daerah Yudea. Pasti ya cari Raja Herodes, karena penguasanya waktu itu. Nah, ingat ini. Ada apa adik itu? Ibu guru itu anak sholat. Duduk aja kamu, kenapa? Ya. Saudara lihat, kita buka Matius 2 ayat 12. Jadi nggak boleh di Bethlehem, harus ada jalan lain. Enggak, Matius 2 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama karena di layar ada Alkitab, saya nggak bawa Alkitab.
Udah, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara masih ingat kisah ini? Herodes jujur atau bohong? Oh, ada raja yang baru lahir. Kenapa aku nggak tahu? Padahal dalam hatinya dia iri dan dia ketakutan. Siapa yang mau nyanyi aku? Hah? Ada yang baru? Siapa itu? Wajar nggak Herodes takut posisinya tergeser? Wajar. Nah, lalu pesan-pesannya penipuan luar biasa. Cari ya di mana raja yang baru lahir itu. Kalau kalian sudah ketemu, suruh apa? Kasih tahu kembali. Kasih tahu dan balik ke jalan yang kamu datangi. Tapi malaikat datang memberitahu orang-orang Majus itu. Saya tanya, apa yang terjadi dengan kita dan dengan dunia kalau para Majus melawan suara Tuhan dan mengikuti keinginan Raja Herodes? Dunia jadi apa? Kita jadi apa? Nggak ada keselamatan, nggak ada penebusan, karena licik raja ini. Nah, ingat saudara, ada banyak tawaran-tawaran yang sering kita salah dengar. Masih ingat suatu kisah, saya lupa, di Raja-Raja 1 atau 2 yang ada nabi muda dengan nabi tua. Masih ingat yang nabi tuanya bohong? Tuhan berkata demikian. Akhirnya nabi muda itu mati. Maaf ya, yang sedang mencari kehendak Tuhan untuk tahun depan, tapi ada yang bergantung pada 1-2 orang hamba Tuhan. Oh, dia pekalu. Oh, dia bisa dengar suara Tuhan. Oh, datang aja, minta nubuatannya. Hati-hati. Saya paling tidak suka kalau ada seorang hamba Tuhan, saya punya karunia nubuat, saya punya karunia penglihatan, saya bisa melihat masa depan. Hati-hati, itu dusta. Cara Tuhan memimpin kita, catat, selalu pribadi dulu. Setelah kita terima dari Tuhan, maka orang lain yang meneguhkan. Catat ini. Jangan dibalik. Hamba Tuhan dulu, baru minta peneguhan Tuhan. 100% pasti salah. Harus dengan Tuhan sendiri untuk kita, baru hamba Tuhan datang. Maka Tuhan suka membuat punya karena membuat hati-hati, jangan menjebak. Karena tidak sedikit gereja Tuhan terjebak dengan katanya karunia nabi. Hati-hati. Jadi Tuhan selalu berbicara kepada kita lebih dulu, baru peneguhan lewat orang lain. Jadi jangan salah. Jadi tolong catat Matius 2 ayat 12 ini. Kalau ada di antara kita sudah bertobat, lalu kita kembali ke jalan yang lama, nah masing-masing harus tahu jalan lama itu pasti kehancuran. Maka itu penting sekali. Setelah Bethlehem kita harus tahu kemana, karena nggak bisa terus tinggal di situ. Dan setan berhasil membuat gereja nggak pindah dari Bethlehem. Apa buktinya? Waktu malam kudus, Yesus kecil terus, bayi terus. Saya nggak suka lagu malam kudus yang ada kata anak kecil, anak kudus. Itu jebakan iblis. Coba renungkan. Kalau betul Tuhan Yesus lahir di tanggal 25 Desember, itu nggak betul. Tapi kalau betul, maka 25 September Tuhan Yesus umur berapa? September. Cepat itu. 25 September Tuhan Yesus umur berapa? Kalau dia lahir 25 Desember, berapa? 9 bulan. Betul? 25 November dia umur berapa? 11. Iya toh, kan 25 Desember 12 tahun, 12 bulan. Lihat atau tidak?
Tapi kurang ajar enggak yang dibodohi setan? Begitu 25 Desember, anak kecil kurang ajar. Ribuan tahun, saya mau katakan jangan tersinggung. Ada gereja yang merasa paling tua, tapi gereja ini yang menghina Yesus habis-habisan. Di semua gereja mereka pasti ada patung Yesus digendong Maria dan ada gambar Yesus sebagai bayi. Itu penghinaan. Coba tanya anak-anak saudara, ada nggak anak-anak kecil yang di ulang tahunnya umur 6 tahun, 7 tahun, tapi yang dipasang di rumah pas ulang tahun foto dia waktu masih bayi? Anak itu mau nggak? Nggak mau. Loh, jawab, anak itu mau nggak? Tidak mau. Nggak mau. Malu. Oh, tertutup. Apa yang terjadi kalau di semua tempat resmi, lalu di foto yang digantung foto Prabowo dan Gibran waktu masih bayi? Jadi apa ini? Lelucon. Apa? Lelucon. Bukan shock, itu penghinaan kepada kepala negara. Tapi lihat bodohnya gereja, ditipu iblis habis-habisan. Berarti gereja-gereja seperti itu hanya punya Yesus yang umur 11 bulan. Umur setahun aja nggak pernah, karena kecil lagi setiap tanggal 25 Desember. Ada bayi di palungan, itu penghinaan. Saya berkata betul atau salah? Jawab, ini betul atau salah? Penghinaan. Dan ribuan tahun setan menang. Maka itu gereja-gereja yang terus membagikan Yesus tidak pernah jadi pemenang. Anak umur 11 bulan bisa apa, goblok? Betul? Jangan menghina Yesus mulai hari ini. Tolong lagu-lagu malam kudus yang gereja belum merayakan, sebutkan raja segala raja. Itu baru betul. Bukan bayi lagi. Maka itu saya ulangi, kalau saudara tidak mau meninggalkan Bethlehem, engkau tetap bayi. Gak akan menjadi Kristen pemenang, karena bayi cuma bisa kencing dan berak. Maaf. Bagaimana bayi bisa mengalahkan setan? Tolong ya, berubah. Jadi tidak sedikit gereja bisa dibodohi setan. Selalu ingat Bethlehem, lupa kalau akhirnya Golgota. Betul tidak kalimatnya? Ikuti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mas, ada tetap buku nggak saya pinjam? Ada nggak? Buku yang itu boleh coba? Mana? Ya, ini baru. Saya mau tunjukkan fakta ini ya. Coba kita lihat, buka Injil Matius. Nah ya, coba buka Injil Matius. Terima kasih. Saya nggak bisa pegang tiga nih, mic rekaman saya dengan kita. Injil Matius pasal yang pertama. Apa yang tercatat begitu jelas dan kita harus ikut. Pakai ini aja. Kenapa? Pakai ini. Nggak bisa nyarinya. Kita ya. Matius pasal 1. Sebentar, ayat yang ke 22. Ayo baca sama-sama Matius 1:22. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Ya, ibu yang punya anak kecil itu jangan dia bakar jauh-jauh, di teras saja. Ya, teras saja. Jadi Tuhan Yesus melakukan apa saja sesuai dengan firman. sesuai dengan
yang tertulis, yang dinubuatkan. Ya. Terus masih pasal 1. Masih baru. Iya, masih baru. Oh, pasal 2 sekarang jadinya pasal 2. Maaf ya. Ayat yang ke 5. 5. Tunggu. Oh iya, betul. Terima kasih. Ayat 5 kita baca ya. 1, 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lanjut. Masih pasal 2 ayat yang ke 13. Ya. Oh, entar. 15 ya, pasal 15. 1, 2, 3. Dan tinggal di sana di Mesir hingga Herodes mati. Hal itu baca terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Terus tadi ada lagi nggak ayat lain seperti ayat 17. 1, 2, 3 masih pasal 2 ya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terus masih ada 2, 3 ya. 1, 2, 3. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, tolong cari ayat-ayat yang lain. Makasih. Ya, yang ada tulisan seperti ini. Saya ulangi. Yang sedang mengalami kebingungan di akhir tahun ini, karena tahun depan saudara nggak tahu mesti kemana, mesti bagaimana, mesti apa. Hari ini renungkan firman. Tunggu Tuhan akan bicara. Asal Tuhan tahu saudara nggak punya pilihan. Kalau kita punya pilihan, Tuhan nggak bisa bekerja dalam hidup kita. Saya beri pertanyaan yang cukup bodoh. Tuhan atau kita yang lebih pintar? Siapa yang lebih pintar? Ya Tuhan toh ya. Ya jelas Tuhan. Nah, Pak Arto bilang ya Tuhan toh ya. Masalahnya kita tahu jelas Tuhan lebih pintar daripada kita, tapi faktanya, nah itu dia. Ketika dia pimpin kita bantah. Tadi waktu kami di rumahnya Pak Yus, seberang rumahnya ada spanduk tulisan lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semua kita tahu bukan lagu itu. Kita tidak pernah meragukan Tuhan suka dan selalu menuntun kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul? Tapi faktanya seringkali kita tidak mau dituntun. Maka itu saya beri pertanyaan yang bodoh ini. Kita tahu jelas Tuhan lebih pintar dari kita, tapi ketika dia tunjukkan kepintarannya, kita ngapain? Bantah. Ya sudah, Tuhan nggak bisa buat apa. Kedua, Tuhan dengan kita, siapa yang lebih tahu masa depan kita? Di luar kenceng juga. Terima kasih kalian jawab anak. Kembali pertanyaannya. Kita tahu Tuhan paling tahu masa depan kita, tapi seringkali kita lebih tahu. Maka itu banyak kegagalan dalam hidup ini karena kita sok tahu dan sok pintar, padahal kita goblok. Nah itu dia. Kadang bodohnya berapa? Angka berapa bodohnya kita ini?
Jadi kalau ada tema hari ini, mari kita kembali ke Bethlehem. Artinya ingat awal Tuhan itu bagaimana bekerja dengan hidup kita. Sebelum saya akhir, kalau begitu, mau nurut nggak? Mau. Saya tanya, mau nurut nggak? Mau. Tapi sering kali tidak sedikit di antara kita nggak mau nurut. Karena kita coba untuk ngatur diri kita sendiri. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, betul atau tidak? Tapi masalahnya kembali kepada kita lagi. Mau nggak diatur oleh Tuhan? Saudara renungkan dua kata ini. Dua kata ini pendek. Yang satu cuma 2 huruf, yang satu cuma 4 huruf. Tapi dua kata ini kalau ada di hidup kita, yakinkan setiap pribadi, saudara tidak akan mengalami pintu-pintu tertutup dalam hidup. Kata itu ya dan amin. Setuju? Artinya pasti. Jadi Bapa di surga dan Yesus Gembala Agung akan menyatakan kedaulatan dan kekuasaannya ketika Bapa tahu saudara dan saya dalam hidup hanya ada 2 kata. Apa tadi? Ya dan amin. Begitu Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Dahsyat tahu, Dia bicara apa saja, Dia menyuruh apa saja, Dia tahu di hati kitanya ya, amin. Jujur, mudah atau susah? Jujur jawab, ya Tuhan, amin. Mudah atau susah? Coba jawab. Susah, keras kepala begitu kok. Lo betul tidak? Susah. Karena kita ini banyak maunya, banyak pilihannya. Tapi kalau hari ini saudara dan saya berkeputusan, lakukan yang tertulis di Alkitab, hidup ini akan luar biasa. Amin. Bagian terakhir nanti Pak Soeharto meneruskan. Ternyata saya baru tahu ini Pak Soeharto ini sekeluarga baru pertama kali ke Momiwaran. Pertama kali. Besok kita gantung di pohon mangga. Masa sekian banyak tahun, seberapa tahun bersat Momiwaran ini? 26 tahun. Belum menikah tuh kalian. Oke, sudah diampuni, saya sampai sini kok. Amin. Oke. Renungkan ini. Biarkan Papa bekerja semau-maunya dalam hidup kita. Amin. Berarti susah toh, ya dan amin tadi. Saya ulangi, izinkan Papa di surga bekerja semau-maunya dalam hidup kita. Maka itu kalau Tuhan tahu di hidup kita ada kata ya dan amin, nggak ada bintang tertutup, semua tertutup. Ingat kalimat ini. Tuhan mau gak sih bertengkar dengan kita? Kenapa? Makanya jawab jangan tersinggung. Tuhan itu pintar gak? Pintar. Nanti kalau dia bertengkar dengan orang bodoh kayak kita, lu jangan tertawa, saya tanya kok. Itu istilahnya ada opa-opa umur 70 berkelahi dengan anak 5 tahun. Yang disalahkan siapa? Yang tua. Ya si opa. Maka umur 70 bertengkar dengan anak 5 tahun. Jadi Tuhan nggak mau bertengkar dengan kita. Maka itu kalau Dia tahu kita nggak bisa berkata ya dan amin, Tuhan yang minggir. Dengan arti ya kamu kerjakan sendiri karena kamu nggak mau diatur. Jadi kunci
untuk membuka semua rahasia surga. Bukan doa puasa, bukan doa pagi, bukan doa malam, bukan rajin baca Alkitab, bukan memberi persembahan. Selalu Tuhan temukan bahwa di hidup kita cuma ada dua kata tadi, apa? Ya dan amin. Kalau itu ada, hidup ini luar biasa. Sungguh keajaiban Tuhan akan nyata di hidup kita. Terakhir, ayo kita semua menjadi pelaku kebenaran ini. Mau? Ya harus. Kalau tidak, kita nggak akan mengalami kemenangan. Yohanes 2 ayat 5. Mukjizat Tuhan Yesus pertama di mana? Kana. Ya, peristiwa Air jadi anggur. pernikahan, air jadi anggur. Nah, mulai dari keluarga. Jadi kalau ada keluarga-keluarga, suami istri rajin bertengkar, ada enggak? Loh, saya tanya, ada enggak suami istri rajin bertengkar? Di Momi nggak ada. Di Momi enggak ada ya? Nggak ada. Kok tahu baru pertama kali kesini? Saudara dengar, ayat ini, firman ini akan menolong semua keluarga yang ingin harmonis. Saudara, bukan doa puasa, bukan apa. Saudara bayangkan malunya bagaimana kalau ada orang buat pesta pernikahan kehabisan minuman dan makanan. Malu nggak itu? Malu sekali. Ketika masalah rumah tangga ini belum selesai, pesta pernikahan sudah punya masalah. Betul tidak? Apalagi anggur itu lambang sukacita, lambang bahagia. Habis, belum mulai rumah tangga, masih pesta. Besok setelah pesta malam ini baru rumah tangga mulai. Ini belum mulai. Ayo baca sama-sama Yohanes 2 ayat 5. 1, 2, 3. Ya. Ini mujizat. Saudara masih ingat tempayan itu tempat apa? Air pembasuh Cuci kaki. kaki. Ayo, mau saudara ke pesta, suruh ngambil minuman di tempat orang cuci kaki. Loh, betul tidak? Ini apa-apaan ini? Maka itu catat Yohanes 2 ayat 5. Dimulai dari hidup pernikahan. Kalau suami istri selalu melakukan apa Yesus suruhkan, maka rasa tawar rumah tangga akan jadi manis kembali. Amin. Lakukan. Dan ini bukan cuma untuk pernikahan, untuk semua konsep kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan Yesus suruhkan, lakukan. Nah, tolong gembala-gembala, pada konselor pernikahan, pegang ayat ini. Kalau saudara konseling orang yang bukan Kristen, pakailah ayat ini, tapi bukan menyebut Maria dan Yesus, tapi sebutkan di semua kehidupan pasti ada buku peraturannya. Betul tidak? Saudara beli barang apa saja, handphone, pulpen, apa saja, ada buku manualnya enggak, buku petunjuknya? Ada. Nah, begitu pula manual kehidupan ada, yaitu firman ini. Pokoknya Tuhan ngomong apa saja lakukan, maka rumah tanggamu pasti bahagia. Amen. Maka itu saya balik. Kalau sampai ada rumah tangga pendeta sekalipun, keluarga majelis gereja sekalipun, nggak bahagia, pertengkaran terjadi, anak-anak hidupnya kacau, pasti mereka melanggar Yohanes 2 ayat 5 yang Tuhan Yesus katakan tidak dilakukan. Maka itu kalau malaikat mengingatkan kepada para majus, jangan balik ke Bethlehem, jangan balik ke jalan itu, cari jalan lain. Mujizat terjadi di hidup kita. Siap? Menjadi pelaku firman? Sadar kita ini bodoh atau pintar?
Jadi kalau kita bodoh harus nurut yang pintar itu.